Halo. Jalan-jalan kuy keliling Bogor. Hah? Bogor? Iye, ke Bogor. Buruan dah. Ya udah deh. Oke. Hidup adalah petualangan yang menunggu untuk dijelajahi. Dari semua tempat jauh yang kujangkau, tujuan akhirku tetap menuju rumah kelahiranku. Bogor berasal dari bahasa Belanda Buitenzoek, di mana merupakan tempat yang damai dan jauh dari segala hiruk-pikuk. Kota Bogor merupakan pusat kerajaan Tarumanagara dengan Raja Purnawarman. Titik nol lah yang menjadi titik spesial serta menandai awal perhitungan jarak kota Bogor yang letaknya tepat berada di depan balai kota. Nama saya Anwar Sanusi, panggilan Uci. Jabatan saya Danton Pol PP Balai Kota. Ya, saya jadi Pol PP sudah 35 tahun. Ya, 35 tahun. Yang paling berkesan ya itulah banyak sebetulnya, tapi contoh yang satu, kita kenal sama pejabat tinggi yaitu wali kota, kepala dinas maupun tamu-tamu yang lainnya. Apalagi sekarang presiden juga udah pernah masuk ke sini, Jokowi pernah masuk ke balai kota, bisa nyapa, bisa salaman, bisa ngobrol. Itu aja kesannya. Saya bukan di sini aja, dulu saya dari dinas pengelolaan pasar, sekarang apa ya, Deperindag, terus saya pindah lagi ke kecamatan cuman nggak lama-lama sih, cuman beberapa tahun gitu. Yang lamanya di sini. Pernah saya sebelum bekerja di sini waktu SMA, coba juga nggak lama di pabrik Bukaka itu kan ya, tahu ya Bukaka yang di Cilengsi itu, pelapis mesin mobil gitu, tapi berat juga, jadi saya nggak betah, pindahlah ke pemerintahan. Ya, kalau di sini 1 kali 24 jam bergantiannya 2 regu. 1 kali 24 jam, pertama masuk jam 8 pulang jam 8 pagi besok. Ya, kegiatannya melayani para pejabat pemerintahan maupun tamu yang lainnya dan karyawan-karyawan di sini. Contohnya ketika kita masuk wali kota, kita harus antisipasi takutnya ada hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya mobil datang, kita langsung disekap atau disapa lah kayak begitu, terus dijaga apa jenis-jenisnya yang mau kegiatan wali kota itu kemana arahnya, ke ruangan mana wali kota itu berangkatnya. 35 tahun menjabat sebagai Satpol PP Balai Kota Bogor, Anwar Sanusi. Beliau yang bertugas menjaga keamanan serta ketertiban wilayah Balai Kota. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Wahid, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Bogor, merangkap sekaligus sebagai Ketua DKM Masjid At-Taqwa Balai Kota Bogor. Saya menjabat sebagai Ketua DKM Masjid At-Taqwa Balai Kota Bogor kurang lebih sudah 1 tahun 5 bulan. Dan Ketua DKM Masjid At-Taqwa itu ex officio sifatnya. Jadi siapapun yang menjadi kabag kesejahteraan rakyat, secara otomatis dia akan menjadi Ketua DKM Masjid At-Taqwa. Keseharian saya di sini selain sebagai kabag kesejahteraan rakyat Setda Kota Bogor, juga sebagai Ketua DKM Masjid At-Taqwa. Ini kita dari mulai melakukan perencanaan pengisi kajian-kajian Islam dan juga membuat jadwal pelaksanaan kegiatan imam khotib dalam 1 tahun, khususnya untuk kegiatan sholat Jumat. Dan alhamdulillah untuk pengisi Jumat di Masjid At-Taqwa Balai Kota Bogor diisi oleh alim ulama, para pimpinan pondok pesantren yang ada di Kota Bogor secara bergilir. Ya. Selain itu juga kita memastikan kenyamanan bagi jemaah untuk melaksanakan ibadah di Masjid At-Taqwa Balai Kota Bogor.
Abdul Wahid, Ketua Bagian Kemasyarakatan sekaligus DKM Masjid At-Taqwa Balai Kota Bogor. Banyaknya kegiatan dan acara yang terlaksana merupakan ide-ide yang beliau ciptakan. Nama saya Oki, saya bertugas di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor. Oke, kebetulan saya itu pernah bersekolah di sekolah kedinasan, diangkat menjadi CPNS tahun 96. Saya melaksanakan internship di Balai Kota Bogor ini tahun 99. Saya kembali lagi bertugas ke Kota Bogor tahun 2004. Dan di tahun 2009 saya kembali bertugas di Balai Kota Bogor. Kemudian sempat keluar juga dari lingkungan Balai Kota. Tetapi di tahun 2017 saya kembali bertugas di lingkungan Balai Kota Bogor sampai dengan hari ini. Keseharian saya komunikasi baik internal maupun eksternal, kemudian juga menyelenggarakan persandian dan keamanan informasi, juga menyelenggarakan kegiatan yang sifatnya statistik sektoral buat seluruh layanan di Kota Bogor. Pengalaman uniknya mungkin dulu ya saat saya masih kecil ya. Jadi saya itu pernah punya sebuah perasaan karena orang tua saya seorang ASN, seorang PNS, kemudian sekolah saya juga di seputaran Balai Kota Bogor ini, di sekolah negeri yang ada dekat Balai Kota Bogor ini. Hampir setiap hari saya pulang selalu melewati Balai Kota Bogor ini, dan terbersit satu kata di hati waktu itu dari kecil, jangan-jangan suatu saat saya akan kerja di Balai Kota Bogor. Dan itu terbukti, walaupun pernah ada kesempatan untuk berkarir di bidang lain, tetapi kemudian saya memutuskan untuk menjadi PNS, dan ternyata ucapan kata kecil di hati itu ternyata terrealisasi, dan sekarang saya menjadi ASN di Pemda Kota Bogor. Oki Trifasiasta Nurmala Alam, Sekretaris Dinas Kominfo yang pada saat beliau duduk di bangku sekolah pernah terfikirkan bahwa apakah suatu saat nanti ia akan bekerja di Balai Kota Bogor, dan saat ini ucapannya itu menjadi sebuah kenyataan. Sebuah sungai di pagi hari yang mengalir membawa kehidupan seseorang. Langkah demi langkah dilewatinya dengan jejak-jejak perjuangan yang tak kasat mata. Dia adalah seorang wanita yang tak hanya bertahan, namun juga tumbuh dengan senyuman yang tak pernah hilang. Dia adalah Yusria. Assalamualaikum, nama Ibu Yusria, tinggal di Lebak Kantin, RT 3 RW 5. Kelahiran Ibu 17 bulan April 67. Pekerjaan Ibu sehari-hari berdagang di Putkot Sempur. Seorang pedagang yang tangguh, ia mengarungi kerasnya hidup tanpa seorang suami, menjadikan keteguhan hati dan kerja keras sebagai kompasnya. Ibu hampir 50 tahun, ya. Tinggal sendiri. Anak Ibu udah pada nikah, udah kerja, anak Ibu 3, laki semua. Sekarang udah rumah tangga semuanya. Yang pertama sama yang kedua SMA, anak yang ketiga sarjana S1. Ibu tinggal suami udah 20 tahun yang lalu ya. Jadi Ibu hari-harinya berjualan atau kerja. Para pedagang kaki lima terpuruk selama PPKM saat pandemi COVID-19, berjuang keras demi kelangsungan hidup di tengah keterbatasan. Nah, Ibu marah. Udah aja dilawan sama Ibu. Bapak, kalau saya nggak bisa jualan, pandemi kan mana ujungnya?
3 bulan, berapa bulan, tahun berapa ya. Nah langsung aja ibu, anak saya mau sekolah, harus makan, bagaimana, marah-marah lah ibu ke Pol PP. Tetap sekali, 2 kali, 3 kali, keseringan, ya, ibu begini aja udah sampai boleh pakai masker gitu. Seorang penjaga taman berdedikasi menjaga keamanan, memastikan setiap sudut hijau tetap aman dan damai bagi semua pengunjung. Pedagang yang di luar area taman itu sebenarnya bukan dari pihak kita yang mensterilkan di wilayah itu, karena setiap jalur kita punya masing-masing instansi yang bagiannya sudah tertera di situ, dari PKL siapa dan dari yang lain pun siapa. Jadi kita hanya di dalam taman, terkecuali bila dari beberapa instansi ingin menggabungkan dengan kita selaku Pak Ranger Kota Bogor yang ada di dalam taman ataupun yang di luar taman, kami selaku Pak Ranger siap membantu untuk mensterilkan dan mensejahterakan di wilayah taman yang kita jaga. Jadi untuk di luar taman bukan wewenang dari kami hanya bertugas di dalam taman. Taman Sempur awalnya adalah sebuah lahan yang ditanami pohon sengon. Kemudian pada tahun 1993, lahan tersebut diubah menjadi sebuah taman rekreasi dan resmi dibuka untuk umum pada tanggal 29 September 1994. Lapangan Sempur terletak di seputar Kebun Raya Bogor, tepatnya di sisi bagian utara setelah Jalan Sijalak Harupat. Namanya berasal dari nama sejenis tumbuhan yaitu pohon simpur. Hal itu dikarenakan puluhan tahun lalu di daerah ini banyak ditumbuhi oleh pohon. Dulu itu lapangan Sempur itu memang sarana untuk olahraga ya, tapi hanya di main bola aja, main bola. Tapi di situ pun ada sedikit termasuk kegiatan-kegiatan. Alhamdulillah kesini-sininya mulai di 2016 perbaikan awalnya itu dibuat jogging track dulu, jogging track. Pada saat menjelang di 2017, sebelum 2017 dibentuklah sebagai Taman Sempur. Nah, semua sudah perubahan di 2017 ya. Langsung pada saat pembukaan Taman Sempur itu sudah ada yang namanya Pak Ranger Kota Bogor. Nah, kita sebenarnya dimulai dari 2016. 2016 itu ada pelatihan juga, kita pelatihan di Mako Brimob selama 3 hari. Kalau sepengetahuan saya pribadi ya, itu pun menurut saya bisa kemungkinan karena satu, Taman Sempur ini wilayahnya tidak jauh dari Istana Bogor, berdekatan, dan di situ pun ada yang namanya Kebun Raya Bogor. Dan dulu itu Taman Sempur itu terlihat mungkin tidak terurus. Jadi untuk jalur seluruh kepresidenan mungkin terlihat kurang baik lah. Makanya dari wali kota sendiri Pak Bima Arya membentuk satu taman di wilayah Taman Sempur. Jadi udah termasuk ikon taman di Kota Bogor karena di 2017 Taman Sempur baru pembukaan baru yang sudah terbentuk menjadi terbentuk sebagai taman yang ada di Kota Bogor. Ia adalah simbol kekuatan dan kemandirian. Seorang pedagang wanita yang dengan gigih membangun hidupnya tanpa seorang suami. Oke, menurut saya sendiri mungkin itu jadi salah satu tantangan sendiri ya buat orang tua single parent, karena harus menjadi sosok ayah pertama dan juga sosok ibu juga. Wah, itu keren banget sih, gue salut banget. Dan menurut gue itu harus sangat diapresiasi lebih, karena nggak semua orang tuh bisa dan nggak semua juga mampu gitu menghadapi di posisi itu. Di taman ini, masyarakat berkumpul dan berinteraksi, memanfaatkan fasilitas yang ada untuk rekreasi, olahraga, dan mempererat hubungan sosial antar warga. Untuk hobi saya sendiri ada banyak ya. Pertama ada di bidang olahraga. Di bidang olahraga sendiri saya sepak bola dan terutama lari. Ya, pastinya gue mempunyai kesiapan sendiri dong.
Ya pastinya gue harus konsisten lari, seperti mempersiapkan fisik dan mental gue. Nah, kebetulan nih, gue lagi suka rutin olahraga di Sempur. Untuk rekreasi. Oke, baik. Untuk prosesnya sendiri, saya di sini masih menjalani latihan, mulai dari yang basic-basic, latihan fisik seperti lari, push up, pull up, sit up, dan back up. Ya, menurut gue fasilitas di Sempur ini sudah sangat memadai juga. Terlebih, gue juga suka berolahraga di sini dan gue sangat senang sih dengan adanya jogging track di sini. Gue jadi bisa memanfaatkan performa gue untuk lebih tinggi lagi. Ya, perkenalkan nama lengkap saya yaitu Ardi Prihandoko. Saya lahir di Bogor tanggal 25 Februari tahun 1980. Usianya sekarang sudah 44 tahun. Saya memang asli Bogor, sekolahnya di Bogor juga dari SD sampai SMK. Saya sekolah di Bogor dan dan juga saya bekerja di Kebun Raya Bogor kurang lebih selama 17 tahun. Saya masuk dari 2007. Saya melamar pertama kali di Kebun Raya Bogor ini sebagai security. Nah, selama saya menjadi security ini banyak sekali suka dan dukanya karena memang profesi yang penuh tantangan juga. Nah, selama menjadi security, saya juga mempunyai niat untuk belajar karena di Kebun Raya Bogor ini merupakan tempatnya ilmu, khususnya ilmu pengetahuan ya di bidang tumbuh-tumbuhan. Dan juga saya belajar itu bisa mendatangi perpustakaan yang ada di Kebun Raya Bogor. Mulai dari situ saya ketertarikan membaca dan juga ada ketertarikan melihat di Kebun Raya Bogor itu ada guide atau pemandu yang mengguide domestik atau mancanegara. Konsentrasi ke sini, kita ganti materinya. Tadi yang tadi di Museum Zoologi, sekarang di Kebun Raya Bogor. Jelas nanti teman-teman akan dijelaskan tentang tubuh. Itu mulai ada ketertarikan. Ternyata di Kebun Raya Bogor ini ada salah satu visi dan misinya yaitu di bidang edukasi. Dulu itu di bidang edukasi namanya program wisata flora. Nah, saya mulai ketertarikan tuh untuk menjadi untuk membantu di bidang edukasi di wisata flora. Luar negeri tumbuhannya seperti dari luar negeri, dari daerah negara Afrika, Amerika Tengah dan Selatan, dan juga beberapa negara di dunia khususnya di Asia. Oleh seorang ahli ilmu tumbuh-tumbuhan berkebangsaan Jerman. Mulai dari situ saya dilatih. Yang pertama sih saya dilatih untuk belajar public speaking dulu. Setelah public speaking, terus ada pelatihan-pelatihan lain. Itu dimulai public speaking 2014. Jadi 2014 saya sudah belajar public speaking dan juga saya belajar materi-materi guide atau fasilitator yang ada di Kebun Raya Bogor. Tetapi karena wisata flora ini, saya ini dikhususkan untuk pemanduan sekolah ya, untuk tingkat sekolah dasar, tingkat dari taman kanak-kanak sampai SMA. Dari situ mulai ada pengalaman baru saya selain dari security, sehingga saya diperbantukan dan diberikan SK oleh Kepala Kebun Raya Bogor dapat meninggalkan pekerjaan saya sebagai Sapam untuk membantu di kegiatan edukasi di wisata flora. Nah, ini terbalik nih dari Batam ke
bahwa nanti dia akan Alhamdulillah tadi saya sudah berkeliling Kebun Raya Bogor yang tour guide-nya Pak Andi ya. Alhamdulillah sangat membantu untuk Pak Andi ini untuk anak-anak pun saya melihat anak-anak cukup senang ya dipandu oleh Pak Andi gitu kan. Untuk lokasinya pun gitu kan, motivasi anaknya pun untuk mengikuti kegiatan yang dipandu oleh Pak Adi sangat membantu sekali gitu Pak Adi untuk kegiatan keliling Kebun Raya Bogor ini. Terminal terbaik di Jawa Barat, bahkan di Indonesia. Saya ya kurang lebih hampir 35 tahun di Terminal Baranang Siang. Dokumen penelitian atau dokumen surat ethical clear. Terminal Baranang Siang berdiri pada tahun 1974. Lokasinya sangat strategis karena berada di sebuah tempat yang di ujung jalan tol pertama Indonesia yang menghubungkan antara Jakarta dan Ciawi yang disebut dengan Tol Jagorawi. Saya ya kurang lebih hampir 35 tahun di Terminal Baranang Siang ini. Soalnya 95 saya udah masuk di sini. Untuk ya masalah pelayanan sih bagus-bagus aja, cuman ya untuk bis sangat menurun soalnya penumpangnya yang kerjanya yang kerja di Jakarta itu sangat menurun. Soalnya ada lintasan kereta api. Kalau untuk bis untuk Bogor Jakarta itu udah sewanya sangat menurun. Cuman tahunya saya dari adanya terminal itu dari Taman Topi sampai Kalapaciyung itu saya udah pernah tahu gitu. Saya ya datang ke sini cuci mobil, nyalo-nyalo, dagang asongan, saya pegangin, saya alamin kan gitu. Sampai dagang asongan, sampai jadi konektor, ngenekin. Itu saya hasilnya punya anak 2, cewek semua, hasilnya udah lulus sekolah. Nama aku Nira Delina, jadi panggil sehari-hari sih Nira aja. Dari SD sampai kuliah itu di Bogor, jadi SD-nya itu dekat rumah di SD Cimahpar 1. Terus SMP-nya di SMP PGRI 6 Bogor, di Warung Jambu. SMP, SMA-nya di SMA Negeri 4. Terus kuliahnya di IPB juga, di Dramaga, jurusan Ilmu Gizi. Jalur SNMPTN, dan alhamdulillah dapat. Dan aku waktu itu dapat undangan juga yang di vokasi. Gitu. Jadi ada 2 waktu itu, IPB Vokasi sama IPB Dramaga. Pilihnya IPB tuh. Nah, dari situ aku lihat tuh jurusan-jurusan di IPB yang membuat aku menarik kan ilmu gizi ya, kayaknya menarik ya. Kayak ngomongin makanan, terus gizi, apalagi kan makanan kita setiap hari ya kita butuh gitu lah, bahan pokok gitu kan buat kebutuhan pokok kita. Tapi kalau pengalaman menariknya yang pasti dapat insight baru karena aku kan diajak kayak penelitian baru juga ya, kayak misal kemarin itu penelitian tentang meta analisis kan aku baru tahu tuh meta analisis itu kayak gini. Ya tantangannya ya itu pas ngejalan itu ternyata agak berat, apalagi waktu itu tugas aku tuh disuruh review 900 plus jurnal internasional. Kan kayaknya beban banget ya 900 jurnal gitu, harus direview semuanya gitu. Tapi ya karena aku percaya bahwa dosen aku udah percaya nih sama aku, masa aku nggak bisa gitu kan. Aku nggak mau kayak menghilangkan kepercayaan itu ya. Aku harus gimana membuat orang tua aku bangga gitu, biar mereka ngerasanya alhamdulillah ya gitu, bisa menyekolahkan ini sampai lulus gitu.
Kota Bogor atau yang biasa dikenal dengan sebutan kota hujan, kota ini juga memiliki dua daerah ikonik. Mengapa demikian? Karena dua daerah ini merupakan daerah penduduk dengan etnis yang berbeda. Tapi lokasinya berdekatan. Surya Kencana, Kampung Tionghoa, serta Empang Kampung Arab. Walau budaya mereka saling bertolak belakang, hal tersebut tidak menjadi penghalang atau menghambat masyarakat untuk tetap menjaga persatuan serta kerukunan. Kebijakan Wekensstelsel adalah kebijakan pada masa kolonialisme Belanda, di mana pemukiman di Bogor dipisahkan berdasarkan etnis-etnisnya, terbagi menjadi pemukiman Eropa, pemukiman Pecinan, pemukiman Empang, dan juga Karstenplan. Untuk pemukiman Pecinan ini yang sekarang jadi wilayah namanya Surya Kencana, di mana Surya Kencana ini dulunya adalah bagian dari Jalan Pos Dendels, jalan yang membentang 1000 km dari barat ke timur Pulau Jawa. Pemukiman Surya Kencana ini dikenal dengan pemukiman Pecinan, di mana sangat khas sekali dengan bangunan-bangunan Tionghoa dari segi kuliner, dari segi arsitektur bangunan, dan sekarang menjadi sentra kuliner di sana. Pemukiman Arab di wilayah Empang, sekitar tahun 1800-an warga atau masyarakat dari Arab banyak yang menempati wilayah Empang. Salah satu tandanya dengan dibangunnya Masjid An-Nur Empang pada sekitar 1800-an oleh Habib Abdullah bin Muhsin Alatas. Sampai sekarang di wilayah Empang masih kental sekali dengan budayanya dan wilayah tersebut masih ditempati oleh banyak saudara kita dari keturunan Arab. Belanda membuat kebijakan Wekensstelsel ini supaya masyarakat Bogor tidak bersatu melawan Belanda, supaya tidak banyak informasi yang tersampaikan, supaya kita bisa dibilang mungkin sedikit rasis antar etnis, supaya kita tidak bersatu melawan Belanda. Dan terbukti dengan masyarakat Bogor yang bersatu, akhirnya kita bisa bersatu melawan Belanda dan kita bisa merdeka. Ini sebetulnya sudah terjadi kerukunan dari dulu. Jadi di kita sebetulnya sudah tidak ada bahasa pribumi non pribuminya. Cuman di kita ini sekarang sudah menjadi satu. Jadi di sini biarpun berbeda agama, berbeda suku, kita sudah terjalin ya kerukunan dari dulu sampai sekarang. Paling penting satu, kerukunan yang ada tetap bisa terlaksana dan bisa dijaga ke depannya. Yang kedua, roda perekonomian yang sudah berputar tetap bisa berkembang lebih baik seperti sekarang dan lebih dikenal oleh masyarakat umum. Warga Tionghoa sangat dekat dengan usaha. Terlihat di Surya Kencana banyak sekali masyarakat etnis Tionghoa yang membuka usaha. Bahkan ada yang memulai pada masa lampau hingga kini, salah satunya toko ABC. Hanya kan gini, masalah saya kan kalau mulai ini kan dari bujang. Dari bujang udah usaha, udah punya modal, baru ngadain pernikahan, baru punya anak, baru gitu. Jadi nggak langsung belum ada apa-apa langsung merit punya anak, enggak lah gitu. Jadi ada bekal dulu. Tuh, sambil berjalan usahanya gitu. Kan diusahakan satu makan, kedua untuk anak-anak supaya bisa dapat pendidikan. Ya salah satunya yang pertama ya udah bisa dapat lulus gitu, kuliah S1 gitu. Di manajemen ya? Ya apanya? Kuliahnya sih di Tangerang ya, di BINUS. Nggak ada orang yang nggak mau maju. Sebisa mungkin lebih maju, tapi kan nggak segampang itu, banyak kendalanya. Banyak lah kalau awal kan kudu sabar ya, nggak bisa langsung istilahnya kayak nanam padi aja, begitu nanam nggak mungkin langsung dapat hasil, harus bekerja dulu gitu, harus berjuang. Begitu kesulitannya ya harus mana banyak sebetulnya, nggak sulit banget sih, yang penting kita mau laksanain ya gitu. Kayak nanam padi kesulitannya apa? Ya nggak ada, ya mesti rajin, ditanam, dirawat. Anak muda sekarang harus rajin, berjuang, sabar. Ya jarang berjuang kan di bidangnya masing-masing. Anak sekolah ya sekolah lah yang rajin. Kalau sabar ya harus bersabar kan. Misalnya belum dapat apa-apa ya harus berjuang.
nggak selalu pengen mau langsung enak. Kalau dulu awalnya saya lihat kan alat tulis, alat sekolah. Saya pikir di mana ada sekolahan, di mana ada orang-orang kantor, pasti dibutuhkan yang saya jual. Jadi bisa berjalan panjang. Jadi nggak kayak musim-musiman gitu ramenya. Kalau ini kan panjang terus gitu. Ya nggak mungkin kan nggak ada sekolah mah di suatu negara juga. Ada murid pasti butuh alat tulis gitu. Nah itu kita kan sediain, jadi bisa manjang. Jadi bukan sifat yang usaha musiman. Kalau musiman kan kadang-kadang lagi tren, udah nggak tren ya udah hilang, susah. Gitu prinsipnya. Jadi diusahakan. Loh, kalau nggak berhasil gimana? Bukan berhasil, ya diusahakan mencukupi lah. Misalnya dapatnya sedikit, pakainya ya irit. Iyalah, uang tuh, nggak ada uang kan tahu sendiri repot. Tapi di samping itu juga banyak yang nggak uang aja, kesehatan juga, akhlak juga harus dijaga. Dulu kuliah di BINUS, Bina Nusantara, tapi saya ambilnya di yang di Alam Sutra, ambil jalur beasiswa. Prodi ini manajemen penjurusannya saya ambil entrepreneurship. Terus kuliah, betul. Soalnya dulu dulu tuh ada struggle juga. Ini gabungannya sama yang struggle ya. Struggle dulu tuh kuliah kayak biasa. IP saya bagus-bagus saja, 3,6-an ke atas. Cuman karena dulu pas lagi kuliah itu dapat dosen yang kurang oke lah. Jadi tiap mau minta tanda tangan selalu susah, orangnya selalu nggak ada. Terus ya tiap mau ketemu bimbingan juga selalu nggak ada. Akhirnya jadi ngulang skripsi. Ketemu sama dosen yang baru, itu saya dibawa buat ikut menggunakan teknik-teknik S3 buat kelulusan S3. Nah, jadi dibarengin sama dosen saya yang S3 dan ya susah di situ. Struggle-nya ya menggunakan tesis S3 buat skripsi S1, jadinya ya harus ngombak ikut pelajarin lagi buat S3 gitu loh. Terus pas udah kelar, udah mau sidang, ternyata dosen yang penyidang saya ya yang dosen yang dulu bikin saya ngulang. Ketemu dia lagi aja. Ya, akhirnya istilahnya dipersulit lah. Kayak kenapa S1 pakai metodenya S3 segala macam. Akhirnya revisi terus akhirnya dibantu dosen, akhirnya bisa lulus juga gitu. Dan hasil akhirnya ya skripsi saya dibawa buat ke ini jurnal internasional sama dosen saya yang dulu. Surya Kencana bisa menjadi salah satu tempat yang bisa dijadikan pelajaran, entah dari masyarakat yang saling toleransi serta menghargai penduduk yang berbeda etnis, atau dari para pedagang yang memiliki rasa juang tinggi hingga bertahan sampai hari ini. Masjid Agung Kota Bogor didirikan pada tahun 1987, merupakan ikon keagamaan dan sosial di pusat Kota Bogor. Masjid ini memiliki arsitektur yang modern serta menara yang menjulang tinggi. Setelah beberapa kali renovasi, masjid ini kini mampu menampung ribuan jamaah dan menyediakan berbagai fasilitas pendukung. Pertama, dahulu sebelum saya bertugas di sini, karena kan di sini tuh bertugas ya, ditugaskan oleh Pemkot. Di bawahan Pemkot ada lembaga pengembangan tilawatil Quran.
Sebelum itu saya berangkat umroh, mendengar para muadzin di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, suaranya begitu indah karena bisa menarik spiritual juga bagi jamaah yang masih banyak muslim juga ya, yang masih belum langsung bergegas untuk sholat. Di samping itu yang saya bikin inspirasi itu, wah bisa nih karena wasilah di suara yang bagus, yang indah itu bisa menarik para jamaah untuk segera bergegas ke masjid untuk melaksanakan sholat. Ketika saya di pondok, saya dipercayakan oleh guru saya menjadi seorang imam. Saya sih lebih tertujunya kepada syiar sih. Apalagi ketika seorang imam mempunyai bakat atau kelebihan di dalam suara. Itu bisa saja membuat seorang makmum itu termotivasi untuk belajar lagi membaca Quran dengan benar dan seni tilawah yang bagus. Tantangan itu selain kewajiban, misalkan sholat sunnah, itu kan sulit. Jadi itu yang tantangan. Jadi bagi saya tantangan seorang muadzin tuh menjaga waktu sholat itu. Kewajiban untuk menjaga waktu sholat itu supaya on time. Alhamdulillah, saya bangga dipanggil untuk menjadi seorang imam di Masjid Agung Kota Bogor. Baru kali ini saya menjadi seorang imam di Masjid Agung Kota Bogor. Karena memang kayaknya dari Allah panggilan. Seperti itu. Semangat saya cukup satu sih. Karena saya dititipkan suara untuk melaksanakan panggilan ya, supaya lebih giat lagi dalam bersyiar melalui azan. 1 bulan yang lalu mungkin ada seorang non muslim ya, saya azan di sini, azan maghrib kalau nggak salah atau asar gitu. Dia ngedengar azan saya dari menara menuju gereja. Di gerejanya dia sedang di gereja, dia mendengar azan saya, langsung ke sini dan masuk Islam. Itu yang saya bikin merasa tersentuh. Karena saya terus aja gitu, terus bersiar terus. Mungkin kan kalau dakwah atau siar kan tidak selalu harus di mimbar atau di panggung-panggung, melalui azan pun bisa gitu. Nilai-nilainya saya lebih giat lagi beribadah, lebih tepat lagi waktunya, lebih lebih memperbaiki diri lah, lebih banyak memperbaiki diri, karena saya bukan hanya ngajak, tapi saya juga melaksanakan sholat dengan tepat waktu. Tenang, suasana nggak berisik gitu kan, ibadah tepat waktu, itu yang bikin nyaman. Lebih giat lagi untuk sholat tepat waktu sih, udah itu aja. Untuk para kaum muslimin, khususnya untuk para kaum laki-laki, kerjakanlah sholat 5 waktu. Lebih utama lagi, kalian mengerjakannya di masjid. Datanglah dengan niat yang ikhlas dan hati yang tulus. Jangan hanya sekedar formalitas. Dulu pada tahun 1890 sampai 1948 itu merupakan tempat noni-noni Belanda nongkrong-nongkrong, foto-foto. Jadi pada tahun tersebut ya, pada zaman kemerdekaan, Taman Wilhelmina diubah menjadi Taman Kebun Kembang dan dijadikan sebagai menjadi terminal pada tahun 1970. Alun-alun didirikan
pada tanggal 17 Desember tahun 2021 diresmikan oleh Bapak Gubernur Jawa Barat, yaitu Bapak Ridwan Kamil dan Bapak Wali Kota Kota Bogor, Bapak Bima Arya. Sebelumnya, pada tahun 1990, berubah menjadi Taman Topi. Tempat ini merupakan tempat destinasi wisata warga Bogor dan sekitarnya. Taman Topi pindah ke Taman Sari yang berada di Kabupaten Bogor. Ini pembagian isu. Untuk fasilitas kita ada alat fitness, teman bermain anak, sama plaza podium untuk acara. Dan untuk daya tariknya paling teman bermain anak sama alat fitness untuk buat olahraga dan track jogging. Kegiatan apa saja yang biasa diselenggarakan di alun-alun Kota Bogor? Untuk kegiatan di sini banyak. Paling untuk kegiatan itu bergantung dari kegiatan acaranya. Dari kegiatan acaranya apa dan apa yang mau diselenggarakan itu nanti bisa untuk dikoordinasikan ke kantor kami. Bagaimana peran alun-alun Kota Bogor dalam kehidupan masyarakat sehari-hari? Peran alun Kota Bogor untuk yang mungkin beda-beda ya prinsipnya, untuk bisa untuk refreshing atau buat selenggarakan acara pentas atau buat lomba, ya banyak apa saja. Apa saja tantangan dan upaya pelestarian yang dilakukan untuk menjaga alun-alun Kota Bogor? Untuk pelestarian kita ada dari pihak kebersihan, dan untuk penjagaan giat untuk rumput dan area kebersihannya, paling ada untuk yang perawatannya, tahap perawatan. Apa harapan untuk pengembangan dan pemanfaatan alun-alun Kota Bogor ke depan? Untuk pengembangannya, paling buat pengembangannya di cara tata masyarakatnya, dengan cara tidak membuang sampah, untuk menjaga kebersihan area taman, dan juga paling untuk penambahan fasilitasnya supaya lebih lengkap dan lebih memadai. Perkenalkan, nama saya Mohtri Robani sebagai petugas customer service on trend. Saya biasa dipanggil Bani. Saya bekerja sebagai CSOT kurang lebih 2 tahun.
Selama saya bekerja sebagai petugas customer service on train, saya belum pernah mengalami kesulitan. Yang saya rasakan ketika saya lagi dinas itu banyak sekali, apalagi bisa mengantarkan ribuan sampai jutaan pelanggan setia komuter lain. Saya sangat senang sebagai petugas customer service on train. Untuk tugas wakil kepala stasiun adalah pertama adalah membantu apa yang menjadi tugas dari kepala stasiun Bogor. Contohnya yaitu menjamin untuk keamanan perjalanan kereta api, kemudian memberikan pelayanan penuh terhadap penumpang, kemudian pelayanan boarding pun termasuk dengan keamanan ketertiban di lingkungan stasiun Bogor sehingga memberikan rasa nyaman kepada penumpang kereta api. Bisa absensinya, bisa berupa dari segi pelayanan sih apa ya, enak lah. Dari pelayanannya cukup jelas, dari pemberitahuan gitu kan. Terus selagi kita kayak nggak tahu ini kereta berangkat yang mana duluan gitu kan, kita bisa nanya ke petugas dan petugas bisa memberitahunya cukup jelas gitu kan. Dari informasi pun lebih bisa didengar, enak lah gitu kan. Apalagi ketika tahu sendirilah kita kan kalau di kereta suka fokus kepada HP gitu kan, ke main game apalah gitu kan, nggak tahu nih ini stasiun mana gitu kan. Tapi ketika ada pemberitahuan yang jelas, enak. Cara kita berkoordinasi dengan petugas pengamanan stasiun. Petugas pengamanan stasiun memberikan isyarat seperti tangan mengepal, bersilang, itu tanda tidak aman. Berarti masih banyak proses naik dan turun penumpang yang terjadi di stasiun tersebut. Jika petugas pengamanan stasiun memberikan tanda dengan tanda aman, kita langsung tutup pintu dan memastikan kembali turun naik pelanggan dengan aman dan selamat. Ada lebih banyak perkembangan yang terjadi di stasiun Bogor karena mengikuti perkembangan zaman. Dan yang terakhir kami lakukan coba untuk bisa menjadi keamanan kepada penumpang, terutama di angkutan Natal dan Tahun Baru serta beberapa hari. Kita mengubah flow penumpang. Yang sebelumnya kalau penumpang itu ada tiket barat timur, kita memberikan maka agar penumpang lebih tertib, gate di timur kita sehingga tidak terjadi penumpukan di dalam stasiun, sehingga memberi lebih nyaman kepada penumpang. Yang juga bahwa itu di stasiun Bogor jadi lebih modern. Beberapa hal sudah kami lakukan, kami pusat, dan alhamdulillah sudah dapat sesuatu Bogor bisa lebih terlihat. Tapi jadi terakomodir hal-hal yang cepat. Kita berpatokan terhadap SOP. Jadi SOP itu standar operasional prosedur kerja. Jadi di mana kita berpatokan pada SOP yang banyak poin-poinnya yang harus kita lakukan sesuai SOP tersebut. Jika terjadi keadaan darurat, kita konfirmasi ke masinis, lalu masinis melanjutkan laporan ke pusat pengendali. Setelah pusat pengendali memberikan keputusan kepada masinis,
lalu berkoordinasi dengan petugas customer service on train dan petugas pengamanan untuk melakukan evakuasi atau tindakan. Sebelum proses evakuasi, petugas CSOT dan petugas pengawalan saling berkoordinasi untuk mengutamakan keselamatan pelanggan komuter lain agar tidak panik dan tidak membuka pintu darurat, karena keselamatan pengguna komuter lain adalah prioritas utama kami. Tantangan terbesar sebenarnya mengantuk, tapi kita mengusahakan istirahat dengan cukup, jadi tidak menghambur-hamburkan waktu saat beristirahat. Saya sangat berkesan menjadi petugas customer service on train ketika ada penumpang yang turun di stasiun tersebut memberikan ucapan terima kasih. Hati saya sangat gembira dan sangat senang sekali. Marah ya. 10 tahun mungkin, Pak. Living skill melalui rehabilitasi. 2024 banyak yang terkena gangguan jiwa akibat pergaulan dari lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan, dan berbagai hal. Dan ada salah satu rumah sakit jiwa di Bogor yang tertua, yaitu Marzuki Mahdi. Hasil sensus yang dilakukan pada tahun 1862 telah memperlihatkan kesimpulan tentang banyaknya pasien gangguan jiwa yang berkeliaran bebas di masyarakat. Dari Tama Nur Hidayah. September ini 40. Marah ya. Oh, awalnya sekali. Kejadiannya di Lombok. Di Lombok. Saya kan waktu itu baru datang 2 hari ya sejak kejadian. Jadi pertama sekali kejadiannya nggak tahu. Tanya ngamuk mau ke pintu, ya kalau di Lombok pintunya kan tinggi besar-besar. Sesudah dari kejadian saya baru berangkat ke Lombok. Terus diterima sama Masjid Islamic Center. Sama temannya Dery dititipin ke sana di Islamic Center. Jadi Dery tinggal di Islamic Center. SMA, terus dia ikut sekolah yang 6 bulan itu. Dia ambil desain grafis. Dia sama temannya pakai internet atau katanya ada kerjaan di Lombok, nah diajak sama temannya buka cetakan di Lombok. Karena teman-teman sekolahnya kan sering pada datang. Bu, Dery ini sakit, kata. Ibu ke rumah sakit, katanya. Sering kali gitu kan disuruh ke rumah sakit. Mereka kebanyakan pada harus makan obatnya nggak putus. Saya nggak mau kalau anak saya makan obat yang ini, takut pengaruh kemana-mana kan. Gimana ya, karena saya sama Dery ini mama, saya bilang gak ketemu, cuma saya tulis surat, tolong kasihin ini sama Dery, saya bilang. Iya, pengen tahu keadaannya seperti apa. Dery pulang, dibawa pulang ke rumah. Isi rumah takut lah, namanya orang itu kan berawat jalan. Gak apa-apa, yang penting anak saya sehat. Saya bilang, 3 tahun. Utama kayaknya di sini deh. Orang-orang rehabnya barokallah pada baik semua. Aduh ya udah bisa sama keluarga, sama temannya semua bisa. Awalnya kan nggak bisa. Dia nyamannya sama siapa? Sama mama ya. Udah biarin sama mama aja temennya. Jadi kalau udah panen, nawar-nawarin katanya ke semua ruangan, dia bilang. Dulu di sana saya kerja, banyak kerjaan tapi sendiri. Kalau sekarang di rumah saya nggak bekerja tapi ada orang tua. Pergaulan dari kebiasaan sehari-hari, cuman lama-kelamaan semakin tidak baik. Jadi menyebabkan mental saya jatuh. Cuman takut aja sama orang-orang. Iya.
Di rehab kita belajar hidup mandiri kan, level satunya di hidroponik, yang level 2-nya di organik, yang ketiga di telur asin, yang ketiga 3 mandiri di kafe. Menambahkan semangat aja sebenarnya Pak. Jadi biar kita tetap semangat, kita harus bekerja dan berkarya. 90% lah ibu ikut andil dalam kehidupan saya semenjak di daycare. Kalau dulu kita jarang ngobrol maksudnya. Kalau sekarang kita lebih sering ngobrol karena di rumah juga cuma berdua. Jangan terlalu mengikuti kehidupan kita sendiri, mesti ada kehidupan yang lebih baik yang kita nggak tahu datangnya dari mana. Tapi itu betulan baik untuk kita sendiri. Kalau pasien dengan gangguan jiwa, semakin dia tidak mempunyai aktivitas, maka gejala-gejalanya semakin muncul. Sedangkan ketika dia banyak beraktivitas, gejala gangguan jiwanya akan minimal, bahkan bisa hilang. Untuk kegiatan terapi vokasional, kita bilang di sini terapi vokasional, kita ada 5 kelas. 5 kelasnya itu ada kelas hidroponik, kelas organik, kelas gerabah, ada kelas telur asin, dan yang terakhir tata boga untuk pembuatan roti. Living skill itu untuk melatih kemampuan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari ya tadi udah disebutkan ada kemampuan dasar, kita bilangnya ADL, Activity of Daily Living atau aktivitas sehari-hari. Terus di situ ada perawatan diri, terus ada yang berhubungan dengan lingkungan. Contohnya berhubungan lingkungan itu dia mampu berbelanja, dia mampu untuk menggunakan kendaraan umum, fasilitas umum, dan yang lain sebagainya. Jadi pertama kali pasien datang kita melakukan asesmen dulu. Jadi ketika mereka sudah kita asesmen, kita tentukan levelnya. Jadi nanti ada level 1, 2, 3 sampai level mandiri. Gitu. Berdasarkan sebenarnya banyak faktornya sih. Jadi yang pertama kita lihat itu dari komponen atau kemampuan personalnya dulu. Jadi yang pertama kemampuan kognitifnya, terus kemampuan interaksi sosial, dan banyak komponen lain. Nah nanti kita evaluasi tiap 12 kali pertemuan. Jika ada perubahan sesuai dengan program yang kita beri, maka bisa naik ke level selanjutnya. Jadi rehabilitasi psikososial ini bergerak di upaya untuk merehabilitasi, artinya memulihkan fungsi okupasi dan fungsi sosial dari ODGJ yang mungkin karena sakit penyakitnya dia, kesempatan dia untuk bisa berkarir, untuk bisa mengembangkan potensinya itu terganggu oleh penyakitnya tersebut. Nah, jadi melalui rehabilitasi psikososial inilah kami berupaya sebisa mungkin untuk memulihkan kesempatan yang sempat terhilang itu. Jangan buru-buru merasa puas jika gejala-gejala dari gangguan jiwa anggota keluarga kita terkendali. Tapi kita juga perlu mengupayakan seoptimal mungkin pemulihan dari fungsi okupasional dan sosial dari anggota keluarga yang kita sayangi tersebut. Jangan berhenti berharap, tetap lakukan apa yang bisa kita lakukan, dan kita tetap berserah pada Tuhan untuk hal-hal yang di luar yang kita tidak bisa lakukan.
Mama. Anak-anak di Indonesia memiliki peluang yang lebih baik untuk bersekolah. Namun, sekitar 4,1 juta anak-anak dan remaja berusia 7-18 tahun tidak bersekolah. 140.000 diantaranya ialah anak berkebutuhan khusus. Keterbatasan anak berkebutuhan khusus tidak boleh dijadikan hinaan. Keterbatasan bukan sebagai penghalang untuk bersekolah dan meraih banyak segudang prestasi. Tidak semua anak-anak berkebutuhan khusus tidak bisa melakukan kegiatan seperti anak normal biasanya. Tuli hanya sekadar tidak bisa mendengar dan berbicara, bukan berarti tidak bisa apa-apa. Untuk itu, bagi orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus, jangan pernah kalian patah semangat dan jadikanlah anak itu sebagai penyemangat hidup kalian. Dan sayangilah anak itu, terkadang hal-hal yang tidak bisa kita ubah akhirnya mengubah kita. Perkenalkan, nama saya Daden Wiguna. Saya sebagai guru tunanetra dan merangkap sebagai PLH di SLB Negeri Sejahtera Kota Bogor. Pada tahun 76 ini tanah kosong dan ada satu pegawai Kandekdikbud Kabupaten Bogor itu merintis sekolah SLB itu tahun 76. Muridnya cuma satu, kemudian bapak itu kembali ke kantor dan diganti oleh Bu Duriah, lulusan dari SGPLB Bandung dari tahun 76. Muridnya hanya satu. Pada saat itu, murid SLB hanya ada satu murid. Sehingga dengan berjalannya waktu, murid SLB saat ini bertambah lumayan lebih banyak daripada tahun sebelumnya. Salah satunya adalah Bintang. Bintang seorang murid kelas 11 SMA yang memiliki keaktifan di sekolah. Bintang juga salah satu murid dari SLB Negeri Sejahtera Kota Bogor yang memiliki banyak segudang prestasi yang ia raih sejak dini sampai saat ini. Di balik itu semua, pasti ada dukungan dari kedua orang tua dan guru-guru yang sangat berjasa baginya. Bintang adalah anak yang berbeda dari kita semua. Tetapi berbeda bukan berarti tidak bisa melakukan apapun. Dengan adanya perbedaan, kita bisa lebih belajar untuk memahami dan menghargai segala hal. Bintang yang memiliki kekurangan justru ia bisa memiliki kemampuan untuk meraih segudang prestasi yang sangat membanggakan. Dengan sebuah kekurangannya, Bintang mampu membanggakan orang-orang di sekitarnya. Bintang yang sunyi bukan berarti bintang yang tak dapat menyinari. Kedepannya saya berharap dia bisa mandiri ya. Mandiri. Kalau bisa lulus nanti SMA, pengennya sih dia langsung kerja gitu ya. Pengennya buat diri dia sendiri aja sih. Mandiri buat diri dia. Pasti nggak tergantung sama orang lain. Pendidikan adalah hal yang penting dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan. Tanpa mendapatkan pendidikan, manusia tidak dapat bisa hidup dengan mandiri. Hidup adalah sebuah perjalanan yang harus kita lalui bagaimanapun keadaannya. Di pagi hari yang cerah dengan terbitnya matahari yang menyinari bumi, dengan berjalan kaki, Bintang pergi ke sekolah untuk menimba ilmu. Bintang yang bersekolah di SLB Negeri Sejahtera yang berlokasi di Gang Pala 2, RT 1 RW 1 Loji, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat. Sesampainya di sekolah, Bintang pun langsung masuk ke kelas untuk melakukan kewajibannya sebagaimana ia menjadi seorang siswa. Selain itu, Bintang di sekolah memiliki banyak teman-teman yang begitu hebat seperti dirinya.
dan mempunyai guru yang sabar dan hebat yang luar biasa. Dari luar sama-sama disabilitas, kebetulan maaf yang cacat, yang mengajarnya itu berenang juga Bintang bagus. Jadi Bintang tuh betul-betul diberikan itu, begitu kita lihat prestasinya dia udah agak lain, beda dengan yang lain, baru diberikan semua. Nah, waktu itu setiap hari Rabu, kalau nggak salah Rabu sama Jumat itu dia tuh lari keliling lapangan di Gor Pajajaran, dan sekarang itu di Sempur setiap hari Sabtu sore jam 3. Salah satunya adalah Bu Tuti. Beliau adalah salah satu guru yang sudah mengajar di sekolah itu selama 38 tahun. Beliau adalah salah satu guru olahraga dan tata boga. Bintang yang sudah mendapatkan berbagai prestasi dimulai dari juara 1 Tata Boga Wedding Cake Mini tingkat Kota Bogor, juara 3 lari sprint 100 meter Sirkuit Atletik Championships 5 Bekasi, juara 3 tolak peluru Perparpeda Jabar Garut, juara 3 badminton tingkat Kota Bogor. Usaha yang tidak mengkhianati hasil, Bintang pun mampu meraih apa yang dia inginkan selama ini. Kekurangan fisik bukan penghalang cita-cita. Kebahagiaan seorang guru adalah saat melihat siswa-siswi mereka tumbuh besar dan bekerja secara mandiri. Keadaan tidak mampu melakukan banyak hal apapun dengan cara yang biasa. Bintang mampu membuktikan bahwa kekurangan bukanlah halangan untuk berbuat kebaikan dan prestasi. Sendiri, alhamdulillah termasuk anak yang baik, pertama baik, kedua aktif, ketiga dia bisa saling dengan teman-temannya, dalam artian kita tadi membantu ketika temannya memang ada yang kesulitan, terutama dalam pelajaran. Kedua, dia peduli dengan teman-temannya ketika memang temannya memang membutuhkan. Tak dapat mendengar dunia, tetapi dunia yang selalu mendengarkan. Anak berkebutuhan khusus tidak dikirimkan ke orang tua spesial. Mereka justru membuat orang tua menjadi sangat spesial. Halo lo. Woi, gue udah di depan rumah lu nih. Buruan ngapa? Oh iya, oke, bentar.